Ya, Anda kembali di kabar pemilu kada pemirsa. Kaisang Pangarep terus melakukan manuver politik dengan mengunjungi sejumlah partai politik seperti PKS dan Golkar. Kaisang juga akan melakukan komunikasi politik dengan PD Perjuangan. Benarkah manuver tersebut dilakukan demi memuluskan rencana pencalonannya di Pilgub Jakarta? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep terus bermanuver menjelang Pilkada 2024. Apalagi putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dikabarkan akan maju di pemilihan kepala daerah Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dengan cara mengunjungi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik. Teranyar, Kaisang Pangarep berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku menyodorkan pengusaha Yusuf Hamka untuk menemani Kaisang Pangarep jika maju di Pilkada Jakarta. Sebelumnya Kaisang juga berkunjung ke kantor DPP PKS. Ia bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan membahas kesepahaman mengenai isu politik. Kaisang juga berusaha membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Kali ini rencana tersebut dilakukan dengan cara bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan tersebut juga terkait perhelatan Pilkada 2024. Benarkah manuver politik Kaisang dengan mengunjungi sejumlah partai politik sekaligus menjajal rencananya untuk maju di Pilkada Jakarta? Apalagi partai yang dikunjungi merupakan partai politik yang memiliki suara terbanyak dalam Pileg di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kaisang Pangarep berencana membuka komunikasi dengan PD Perjuangan dengan bertemu Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani. Pertanyaannya, lantas benarkah langkah Kaisang tersebut untuk memuluskan rencananya maju di Pilkada? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Maria. Ya Mas Adi, kita tahu bersama bahwa dalam sepekan terakhir Kaisang sudah mengunjungi ada beberapa partai politik termasuk juga PKS dan juga kemudian kemarin Golkar. Anda membaca seperti apa? Manuver apa ini Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, Kaisang harus dilihat sebagai Ketua Umum PSI yang saya kira punya intensi untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan partai-partai yang saya kira akan diajak berkoalisi dan kerjasama dalam pilkada. Misalnya ketika Kaisang ke PKS kan lahir kerjasama politik, misalnya PSI dan PKS itu di Bekasi dan di Pandeglang itu bersepakat untuk melakukan kerjasama. Begitupun misalnya ketika Kaisang misalnya berkunjung ke Golkar, bukan tidak mungkin misalnya PSI dan Golkar itu akan bekerja sama di sejumlah pilkada serentak secara nasional. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya membaca Kaisang ini yang paling dominan, yaitu sosoknya yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi ketika datang ke PKS, kemudian datang ke Golkar, sebentar lagi mungkin akan bertemu dengan Puan Maharani yang bagian dari representasi politik dari PDIP, ini tentu sebagai upaya pemantapan Kaisang sebenarnya menjaring komunikasi politik dengan begitu banyak partai politik, tentu sebagai upaya bagaimana Kaisang nantinya kalau memang berkesempatan maju dalam Pilgub, tentu harapan terbesarnya partai-partai yang akan diajak komunikasi ini punya kesempatan untuk berkoalisi bersama. Karena apapun judulnya dibandingkan dengan ketua umum partai yang lain, saya kira Kaisanglah the one and only yang saya kira memang memiliki penetrasi dan agresivitas politik yang belakangan cukup intensif pergerakan politiknya. Jadi wajar kalau kemudian komunikasi politik yang dilakukan oleh Kaisang ini sebagai pemantapan sebenarnya bagaimana Kaisang itu nantinya akan maju dalam Pilgub Jakarta. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bahwa soal kemungkinan Kaisang akan maju di Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil. Bahkan dalam statementnya ketika berjumpa dengan Golkar, Kaisang juga berharap dan terkesan menyarankan bahwa Ridwan Kamil sebaiknya maju di Jakarta dibandingkan dengan maju di Jawa Barat. Ini kan dibaca oleh publik sebagai satu sinyalmen bahwa secara gestur, secara narasi, dan secara kepentingan politik sepertinya memang Kaisang tertarik untuk maju dalam kompetisi di daerah khusus namanya Jakarta. Jadi ini yang sepertinya jauh lebih mengemuka diperbincangkan oleh publik. Bagaimana Kaisang mencoba untuk mengonsolidasi, mencari dukungan politik, tentu untuk memantapkan langkah politiknya nanti soal bagaimana bertarung di Jakarta. Dan langkah politik ini yang dilakukan oleh Kaisang tentu bukan hanya partai-partai yang tergabung dalam koalisi Kim ya. Bahkan dengan PKS dan PDIP pun ternyata
Kaisang juga mencoba untuk membangun komunikasi politik. Itu artinya kalau Kaisang memang punya kesempatan dan punya tiket maju dalam Jakarta, sepertinya memang ingin merangkul dari begitu banyak eksponen dan komponen-komponen politik sebagai upaya untuk mengkapitalisasi dan memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi itu yang kemudian ditangkap sebenarnya oleh publik, Maria. Ya, sinyalemennya memang mengarah ke sana ya Mas, untuk kemudian memuluskan jalan Kaisang untuk maju ke Pilkada Jakarta. Tapi kalau secara hitung-hitungan bagaimana? Masuk tidak ini barang Mas? Baik itu secara elektabilitas, logistik, dan lain-lain. Ya Kaisang itu kan harus dilihat dalam begitu banyak variabel. Harus diakui bahwa kalau kita bicara tentang popularitas, tentu Kaisang termasuk nama yang juga sering disebut soal kemungkinan maju di Pilgub Jakarta. Meski harus diakui secara elektabilitas misalnya, Itu dia. Kaisang itu kalah mentereng dari Anies, kalah mentereng dari Ahok, dan kalah mentereng dari Ridwan Kamil. Tapi kalau kemudian at the end of the day-nya Kaisang ini kemudian dimajukan dalam Pilgub Jakarta, secara perlahan tentu publik akan melihat secara eksplisit bahwa Kaisang secara perlahan akan diuji apakah tingkat popularitasnya itu bisa dikonversi menjadi tingkat kedisukaan dan tingkat dipilihan. Ya. Tapi apapun yang sebenarnya terjadi, kalau Kaisang ini apakah maju atau tidak di Pilgub Jakarta, saya kira faktornya ada 3 hal. Pertama, sangat tergantung bagaimana partai-partai yang ada di KIM, tergantung Golkar, tergantung Gerindra, tergantung Demokrat, dan tergantung PAN. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Oke. Yang kedua tentu sangat tergantung Jokowi, dan yang ketiga sangat tergantung bagaimana restu Pak Prabowo. Jadi 3 variabel ini yang saya kira menjadi faktor kunci apakah nantinya Kaisang itu akan maju di Jakarta ataupun tidak. Oke, 3 faktor itu yang masih dinanti hingga saat ini keputusannya ya Mas. Dan juga yang masih dinanti saat ini adalah apakah kemudian usai berkunjung ke PKS dan juga kemudian ke Golkar, akankah kemudian Kaisang ini juga akan bertemu dengan Puan Maharani maupun dengan PDIP betul-betul tidak hanya wacana atau rencana begitu Mas? Kemungkinan hal ini akan terjadi tidak? Saya termasuk yang meyakini sebenarnya bahwa Kaisang sebenarnya tinggal menunggu waktu untuk bertemu dengan Puan Maharani. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Puan Maharani itu kan mention Kaisang merupakan salah satu nama yang sebenarnya masuk dalam nominasi dan bahkan radar yang sangat layak katanya itu diperhitungkan untuk dimajukan dalam Pilgub. Tapi Puan itu mengatakan untuk dimajukan di Jawa Tengah. Dalam konteks itu sepertinya elit seperti Puan Maharani yang kita tahu adalah representasi politik dari PDIP, pastinya ini adalah satu statement politik sebagai bentuk untuk mencairkan suasana politik ya, terutama ketegangan antara Jokowi dan PDIP. Tentu ini semacam secerca harapan soal kemungkinan bagaimana Kaisang yang merupakan replika politik Jokowi sangat mungkin akan melakukan pertemuan politik dengan Puan Maharani. Korespondensi politik ini sebenarnya sudah mulai terbaca ketika Kaisang menyampaikan pantun politik secara terbuka setelah pertemuan dengan Golkar bahwa dalam waktu dekat katanya akan bertemu dengan Puan. Saya termasuk yang meyakini sebenarnya kalau soal Kaisang dan Puan ini sebenarnya tinggal menunggu waktu karena secara barrier psikologis antara Puan, antara Kaisang sepertinya sudah mulai melunak. Tinggal tunggu waktu dan publik sebenarnya menunggu. Ini bisa dianggap sebagai momentum islah dan rekonsiliasi politik yang dijadikan sebagai bekal bagaimana perdamaian politik antara Jokowi dan PSI mungkin akan dirancang di masa yang akan datang. Nah itu dia Mas Adi, tapi kalau Anda melihat secara psikologis dari PDIP sendiri, secara internal sudah satu suara belum soal Kaisang? Nah cuman kan problemnya kalau bicara tentang keputusan politik PDIP ini tentu ada di tangan Megawati Soekarno Putri, bukan di tangan kader-kader yang lain ya. Sekalipun Puan ini adalah darah ideologis yang dimiliki oleh Megawati, tapi kesepakatan politik tentu ada di ketua umum mereka, yaitu Bu Mega. Tapi setidaknya pertemuan dengan Puan ini kan pesan politiknya adalah bahwa di internal PDIP ada warna politik lain yang bisa dilihat, bukan warna yang selama ini menganggap Kaisang itu the other. Kaisang itu sebagai lawan politik yang seakan-akan memang tidak ada pintu politik. Tapi kalau melihat statement-statementnya Puan Maharani, termasuk misalnya Bambang Pacul, dan elit-elit PDIP yang lain yang saya kira lebih condong show, lebih condong konsolidatif, bukan tidak mungkin mereka itu membuka pintu yang selebar-lebarnya soal kemungkinan akan melakukan pertemuan dengan Puan Maharani dan Kaisang Pangarap ya. Cuman memang ketika pertemuan antara Kaisang dan PDIP ini terjadi, tentu tidak bisa disimpulkan, tentu tidak bisa disimplifikasi bahwa seakan-akan sudah terjadi islah politik antara kubu Jokowi dengan kubu PDIP. Tapi minimal pada level elit-elit tertentu, pada level elit-elit kunci,
sudah mulai ada chemistry, sudah mulai ada titik temu, bahwa setidaknya mereka itu sudah mulai membangun jembatan politik komunikasi yang saya kira ini akan menjadi bekal bagaimana hubungan Kaisang secara personal, hubungan Kaisang dengan Puan Maharani tentu saja ini mungkin di masa yang akan datang akan mudah untuk dilakukan. Tentu publik berharap ya bagaimana endingnya ke depan sangat tergantung bagaimana sikap politik Jokowi dan sangat tergantung bagaimana sikap politik dari Megawati Soekarno Putri. Sinyalemennya sudah muncul ya Mas. Kita lihat nanti bagaimana kemudian hasilnya, betulkah pertemuan tersebut akan terjalin dan juga kemana nanti Kaisang akan berlabuh, Jawa Tengah ataupun Jakarta. Terima kasih Mas Adi Prayitno atas waktunya sore hari ini di Kabar Pemilu Kada. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali untuk Kada saat lagi. Jangan kemana-mana.